رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di siang hari ini kita bisa beribadah kepadanya dalam ibadah salat zuhur berjamaah, dan juga Allah memberkahi kita dengan masih berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan kelak bisa kita banggakan saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Jika barang siapa yang berharap untuk bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah ridha kepadanya, maka Allah katakan falyamal 'amalan shalihan, perbanyaklah amal-amal saleh. Sahabat salam, mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa menemani Nabi-Nya di Jannatul Firdaus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran atau ayat-ayat seputar masalah hukum di dalam Al-Quran, di mana ayat yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah cukup panjang, ayat seputar masalah riba, masalah riba. Dan ini merupakan pembahasan hukum di dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir ayat, setelah kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya membahas seputar masalah ayat-ayat ahkam tentang masalah keluarga, dan kemudian kita akan masuk kepada masalah riba yang merupakan bagian dari bab ahkam badaniyah. Kalau dalam konsepnya Syekh Wahbaz Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih keluarga itu disebut ahkamul ahwal asyakhsiyah, sedangkan masalah riba dan yang terkait dengan masalah interaksi dalam bab ekonomi namanya ahkam badaniyah. Ahkam badaniyah. Kalau dalam bahasa kita Pak bisa disebut dengan hukum sipil. Ya. Walaupun dalam konteks hukum positif di negeri ini, hukum sipil itu masuk di dalamnya masalah keluarga dan masalah interaksi antar masyarakat gitu ya. Tapi kalau dalam masalah fikih, hukum sipil ini terkait hanya secara khusus di luar keluarga, namun ada interaksi antar manusia yang umumnya dominannya dalam bab akad-akad, ya, jual beli, ijarah, dan seterusnya. Nah, Al-Quran pada ayat ini atau terkait dengan muamalah di surah Al-Baqarah mengawali dengan masalah riba, ya. Yang kemudian nanti pada ayat berikutnya baru bicara masalah bab-bab ekonomi yang sifatnya hukum asalnya halal, ya. Tapi wallahu a'lam, kenapa Allah kemudian memulainya dengan ayat terkait dengan masalah akad yang haram, yaitu seputar masalah riba. Baik. Tapi yang harus kita berhati-hati bagus sekali untuk Allah Taala, riba itu sebenarnya tidak diperselisihkan para ulama tentang hukum haramnya ya. Tetapi yang nanti menjadi persoalan itu adalah ketika ada akad-akad baru yang kemudian diperselisihkan apakah di dalamnya terdapat unsur riba atau tidak riba. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Makanya kemudian maafnya begini, kalau ada ya ulama kita yang mengatakan bunga bank itu tidak riba, bukan berarti mereka menghalalkan riba. Ini jangan salah paham gitu ya. Karena ini tuduhan serius nih, yang namanya menghalalkan riba itu kafir gitu. Tapi kalau ulama kita mengatakan bunga bank itu tidak riba, ya tuduhannya bukan pada masalah riba itu halal atau haram, tapi apakah bunga bank termasuk riba yang haram. Nah, ini kadang nggak bisa dibedakan ya antara dua istilah ini gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kita harus bedakan antara hukum riba yang semua sepakat haram
dengan menjadikan riba sebagai faktor yang kemudian dianggap mengharamkan suatu akad yang baru. Ya. Jadi misalnya begini, misalnya contohnya. Kita sebagai nasabah yang menyimpan uang di bank itu, kemudian bulanannya kita dapat bunga gitu ya. Nah, apakah bunga yang kita terima ini riba? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau misalnya bank membuat kredit, memberikan pinjaman kepada pihak tertentu yang nanti pengembaliannya berlebihan, nah disinilah baru disepakati riba. Karena riba itu artinya adalah tambahan atas suatu pinjaman. Yang hukum asalnya di dalam Islam pinjaman itu haruslah atas dasar motif untuk membantu, bukan untuk mengambil keuntungan. Nah, tapi kita yang kemudian menyimpan uang di bank kemudian dapat tambahan, gitu ya. Apakah kita berniat Pak untuk kemudian meminjamkan uang ke bank? Ada yang seperti itu Pak? Kan enggak gitu kan. Kita sekedar akadnya apa? Nyimpan aja kan. Nah, karena akad kita sekedar nyimpan, kok kemudian simpanan itu diberikan tambahan? Ya bisa saja itu hadiah dari bank, bisa saja. Nah, maka segini yang harus kita pahami bersama adalah bukan persoalan riba itu diperselisihkan haram atau tidak haramnya, tapi akadnya itu apakah ada riba atau tidak. Nah, makanya dalam bab bunga bank juga masih diperselisihkan sampai hari ini oleh para ulama. Baik, ini masih proses atau gimana? Nah, ayat yang akan kita bahas terkait dengan masalah riba ini yaitu surat cukup panjang ayatnya, surah Al-Baqarah dari ayat 275 sampai ayat 280 ya. Mau ditampilkan di slide atau kita baca lewat HP Pak? Nah, seperti biasa sebelum kita masuk kepada pemahaman ayatnya serta hukum-hukum yang mesti kita ambil, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya untuk mendapatkan barokah dalam setiap huruf dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan yang hari ini belum baca Al-Quran Pak, nah ini masih ada kesempatan. Nah, itu maksud saya. Walaupun kita, makanya saya lebih suka kita tidak hanya dominan aspek memahami, tapi juga aspek ibadahnya juga kita cari. Baik, ini sambil diaktifkan, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Walaupun nanti waktunya mungkin nggak selesai Pak kita membahas ayat ini, insyaallah nanti kita akan ada pertemuan yang lain. Tapi sekarang kita akan baca terlebih dahulu dan sedikit beberapa pemahaman tafsir atas ayat ini akan kita kaji. Ya. Sudah dibuka Pak 275 280 Al-Baqarah. Baik, saya baca dan silakan ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Boleh nggak bacaan Al-Quran itu shadaqallahu azim? Ini ada yang masalah yang bid'ahkan bacaan ini. Ini bagian dari tradisi para ulama dan bagi yang mengatakan itu boleh memasukkannya sebagai bid'atun hasanah. Bid'atun hasanah. Walaupun tidak ada dalil secara khusus. Memang kita tak sepakati shadaqallahu azim tidak ada dalilnya secara khusus dalam hadis Nabi SAW. Yang ada malah Nabi menutup bacaan Al-Quran dengan mengatakan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua-duanya dibaca enggak masalah, silakan itu. Yang enggak boleh itu yang menyalahkan A menggunakan B. Nah, merasa paling ini yang enggak boleh karena ini termasuk bid'atun hasanah dalam praktek ibadah yang para ulama membolehkan. Perbedaan itu. Sama seperti ini Pak, sebagian ulama ada yang menciptakan hal baru tidak ada sumbernya dari Nabi, tapi bagian dari amalan yang mutlak saja. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu punya satu kebiasaan. Setiap kali beliau masuk ke dalam rumah, ya, beliau itu punya kebiasaan membaca ayat kursi pada setiap sudut-sudut rumah. Kalau ditanya apa dasarnya dari Rasulullah, tidak ada. Tapi beliau menganggap itu sebagai doa yang bisa dibaca secara mutlak. Ya, maka menutupnya dengan shadaqallahu azim termasuk dalam konteks ini. Ya, yang tidak boleh itu mengatakan begini, yang nggak baca shadaqallahu azim, baca Al-Qurannya nggak dapat pahala. Nah, yang nggak boleh gitu. Nah, itu sekali lagi termasuk menetapkan hukum yang tidak ada dasarnya kalau tambahan tadi. Ya. Baik, nggak bisa ya. Kita langsung baca. Saya ingin menjelaskan tafsirnya dulu Pak ya, secara global.
berdasarkan penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Nanti masalah hukumnya mungkin pada pertemuan berikutnya untuk kita detailkan secara mudah memahaminya. Tapi kita akan pahami dulu ayat ini secara tafsir ijmali atau tafsir secara global. Allah SWT berfirman memulai hukum masalah riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. Dan orang-orang yang makan harta riba. Nah ini Allah menyebut kata makan, Pak, bukan maknanya adalah yang haram itu hanya makan. Tapi kalau tidak dimakan maka tidak haram. Kan itu maksudnya gitu ya. Misalnya begini, Pak. Ya, kita misalnya menjadi rentenir, ngasih pinjaman kepada orang dengan pengembalian lebih. Tapi nggak kita makan, ya, kita gunakan untuk beli mobil. Makan riba nggak, Pak? Hah? Kita nggak makan, ya masuk mulut gitu. Tapi kita gunakan membeli sesuatu. Makan riba kan? Makan riba. Jadi maksudnya bukan, oh yang malam itu makan, kalau nggak makan mesti nggak haram. Bukan gitu maksudnya. Allah SWT menyebut makan itu dalam konteks umumnya orang memiliki harta digunakan untuk makan. Ada penggunaan atau peruntukan yang lain, walaupun bukan dalam konteks makan, tetap hukumnya tidak dibolehkan. Nah, jadi secara khusus Allah menyebut makan, tapi bukan untuk menghalalkan selain di luar makan. Intinya setiap orang yang mengambil harta riba, hukumnya adalah haram. Mau dimakan ataupun tidak dimakan. Nah, Allah sebutkan ini masalah gaib ini, Pak, sebenarnya. Masalah Allah menginformasikan salah satu yang terjadi pada orang yang biasa makan riba. La yaqumun, mereka tidaklah bangun. Maksudnya kata Imam As-Suyuti min kuburihim. Tidaklah mereka bangun dari kuburnya saat dibangkitkan. Ini namanya disebut dalam ilmu akidah al-ba'tsu, hari kebangkitan. Setelah hari kiamat, hancur alam semesta, hari kebangkitan, manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kecuali mereka itu bangun dari kuburnya, ya, dalam kondisi seperti orang yang kerasukan setan. Artinya orang yang apa istilahnya itu, Pak? Kerasukan setan itu kesurupan, gitu ya. Jadi dia kondisinya tidak stabil, itu orang gila. Nah, orang yang makan riba seperti itu kondisi di hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Ini belum diazab ini, Pak, belum dihisab. Ya, masih dalam kondisi Allah bangkitkan dalam kondisi yang buruk seperti itu. Makanya nanti yang namanya hari kebangkitan saat nanti manusia dikumpulkan, hari kebangkitan namanya ba'tsun, Pak, ya. Kemudian hari saat kita dikumpulkan di suatu tempat namanya hasyrun. Nama tempatnya adalah mahsyar. Saat itu belum dihisab manusia. Tapi Allah SWT membangkitkan mereka tergantung kepada apa yang mereka lakukan di dunia. Seperti seorang yang berpoligami tapi dia kemudian tidak adil. Apa yang Allah Rasul janjikan bagaimana dibangkitkan, Pak? Nah, badannya miring sebelah. Walaupun saat di dunia dia sehat. Ya, ini artinya dibangkitkan dalam kondisi amal-amal mereka di dunia. Nah, Allah mengatakan orang yang sering makan riba atau orang yang makan harta riba itu dibangkitkan lain seperti orang gila. Artinya nanti pada mahsyar itu ya kondisinya nggak jelas gitu. Nah, kenapa Allah SWT katakan seperti itu? Dzalika bi annahum qalu, karena mereka berkata atau karena mereka berkeyakinan dan berpendapat innamal bai'u mithlu riba. Karena sesungguhnya kata mereka jual beli itu ya sama seperti riba, sama-sama cari untung. Ya. Jadi mereka mengatakan begini, Pak. Lah, kalau misalnya jual beli boleh, ya riba juga boleh karena sama-sama mencari untung. Apa bedanya dengan jual beli? Contohnya misalnya begini, Pak. Ya. Contoh misalnya begini. Kita misalnya memberikan pinjaman kepada seseorang 100.000, ya, yang mana orang tersebut butuh untuk membeli pakaian. Kemudian setelah kita kasih pinjaman 100.000 untuk dia beli pakaian, kembalilah nanti uang itu 150.000. Sama nggak, Pak, dengan orang yang udah saya belikan pakaian 100.000, nanti saya beli 100.000 dari bank, tapi kamu beli sama saya 150.000. Sama nggak, Pak? Ya, ini yakin orang yang mahal riba ya. Kamu perlu apa? Saya perlu pakaian. Ya udah saya belikan, harganya 100.000, tapi kamu nanti bayar ke saya 150.000. Ya, jadi pinjamkan 100.000, kemudian dikembalikan 150.000. Dengan orang yang membeli di tempat di pusat pusat distributornya, dia beli 100.000 dan dia jual 150.000. Kan sama-sama dapat untung juga dengan dua akad yang hampir mirip gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat sebagian orang menganggap bahwasanya riba itu termasuk bagian dari jual beli. Makanya walaupun nilainya sama, Pak, tapi akadnya yang bermasalah di sini. Sama seperti kita leasing motor misalnya, Pak.
Racing motor itu kan enggak tahu, saya enggak mengaitkan dengan asal apa ya. Ini sederhananya saja. Misalnya begini, ada orang membutuhkan motor harga 10 juta. Ya. Kemudian dia tidak punya dana. Akhirnya sudah minjam dana kepada pihak ketiga. Ya, dengan peminjaman 10 juta tadi. Tapi pengembaliannya sifatnya kredit dengan akad pinjaman tadi. Akad kredit itu dikembalikan totalnya nanti menjadi misalnya 20 juta. Ya. 20 juta. Sama nggak Pak dengan orang yang misalnya begini, kamu butuh motor, saya belikan motor 10 juta, tapi nanti saya jual lagi dengan 20 juta kredit. Sama nggak Pak? Kasih pinjaman dikembalikan dengan nilai yang berbeda, dengan kita yang membelikan, kemudian kita jual motor itu dengan nilai yang juga hampir sama dengan pinjaman tadi. Ini kan mirip gitu ya, ini kan mirip. Tapi yang terjadi perbedaannya adalah pada akadnya. Kalau akad riba itu sifatnya dalam istilah fikih tabarruk, yaitu dalam rangka menolong. Tapi kalau jual beli jelas akadnya untuk mencari keuntungan. Masalah mencari keuntungan bebas, silakan mau dapat keuntungan berapapun. Tapi kalau masalah menolong seseorang tidak boleh ada niatan untuk mengambil keuntungan. Di situ problemnya. Walaupun nanti secara hasil nilai akhirnya tetap sama. Tapi Allah tegaskan kemudian mengatakan, faqala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi Allah katakan membantah pernyataan mereka, sesungguhnya Allah halalkan jual beli walaupun keuntungannya besar, tapi Allah haramkan yang namanya riba. Karena sekali lagi Pak, yang membedakan apa antara jual beli dan riba itu, yang membedakan adalah yang namanya jual beli pasti motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tapi yang namanya riba walaupun motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun berawal dari akad yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu. Yang namanya membantu kan nggak boleh kita mengambil keuntungan dari bantuan kita pada seseorang. Nah ini yang membedakan antara jual beli dengan riba. Kemudian Allah katakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih," dan setelah datang atau barang siapa yang kepadanya telah datang aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fantaha, artinya sudah dia melakukan akad riba, Pak. Kemudian dia tahu hukum riba, lalu kemudian fantaha, lalu dia berhenti dari akad riba tersebut. Falahu masalaf, maka apa yang sudah terjadi dibiarkan saja dan tetap dijalani sebagaimana yang telah berlaku. Artinya untuk yang dilarang setelah kita tahu adalah apa yang akan kita lakukan. Ini menjawab pertanyaan begini Pak, ada orang yang sudah terjerat dengan riba oleh tadi misalnya. Dia mau taubat dari harta riba tersebut. Apakah kemudian taubatnya itu membuat akadnya dengan renter itu batal Pak? Dia sudah terlibat dengan pinjaman kepada bank misalnya. Ya. Terlibat kepada pinjaman bank dengan menggunakan skema akad ribawi. Dan dia tahu kalau itu hukumnya haram, lalu kemudian bertaubat. Tapi masih cicilannya berjalan. Apakah taubatnya membuat dia membatalkan akad itu, Pak? Nggak bisa, enak banget kalau gitu ya. Saya mau taubat, akhirnya dia bilang ke bank, dia mau taubat, kemudian membatalkan akadnya. Nggak bisa. Akad yang sudah berjalan tetap harus dilaksanakan. Tapi dia untuk berikutnya, setelah selesai akad ini tidak boleh mengulangi lagi. Itu yang dimaksud. Maka Allah katakan, barang siapa yang sudah tahu hukum riba itu, lalu kemudian dia sebelumnya sudah terlibat, apa yang terjadi, biarlah apa yang terjadi, itu nanti urusannya kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Tapi yang tidak dibolehkan adalah setelah itu dia kemudian tidak boleh mengulangi. Ya. Maka Allah katakan, fantaha, dan dia berhenti, falahu masalam, apa yang sudah, begitu juga dengan kita Pak. Kita statusnya misalnya sebagai rentenir, meminjamkan seseorang dengan pengembalian lebih misalnya. Ya pilihan kita misalnya kalau ingin meneruskan akad nggak ada masalah, silakan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin memaafkan karena itu adalah milik kita sendiri, kan itu lebih baik. Tapi kalau kita terlibat dalam sistem yang tidak bisa kita mengaturnya, maka kita menjalankannya sudah apa yang sudah berjalan itu dimaafkan. Tapi yang tidak boleh adalah melanjutkan untuk akad yang berikutnya. Wa amruhu ilallah, maka dikembalikanlah perkara itu kepada Allah yang sudah berlaku. Ya mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi waman ada, dan jika dia masih mengulangi, nah ini yang menyebabkan ancaman itu bagi orang yang mengulangi. Maka jika dia mengulangi, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka dia termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Nah, ini ancamannya. Nah, kalau kekal di dalamnya itu berarti statusnya orang kafir, Pak. Nanti lihat. Apakah orang yang makan riba itu kafir? Nah, ini hati-hati dengan menafsirkan ayat ini dengan mengatakan pemakan riba itu kafir. Karena mengkafirkan pemakan riba bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya,
Ya, tetapi yang dimasuk neraka kekal di dalamnya itu seperti apa? Ayat berikutnya menjelaskan. Kemudian Allah katakan, yang hakullahur riba. Sesungguhnya Allah tidak akan atau Allah akan memusnahkan riba. Maksudnya adalah tidak akan memberkahinya dan menjadikan harta riba itu tidak barokah di sisi Allah SWT. Jadi apa yang didapat dari keuntungan berdasarkan akad ribawi, ini sebelum kita masuk kepada apa saja akad riba itu, tapi intinya Allah mengatakan barang siapa bermuamalah dengan riba dan dia merasa dapat untung, maka keuntungannya itu adalah keuntungan yang tidak barokah di sisi Allah SWT. Tetapi wa yurbis shadaqat, namun Allah akan memberkahi harta yang disedekahkan. Isyaratnya apa, Pak? Kalau kita misalnya sebagai rentenir bertaubat, ada orang yang kemudian tidak bisa membayar itu, maka ini mengisyaratkan afdolnya sedekahkan saja. Bukan dengan melanjutkan ribawi itu. Atau kalau tidak, batalkan akad ribanya dan tetap mengambil pokok pinjamannya. Itu yang dimaksud dengan wa yurbis shadaqah. Yaziduha wa yunammiha, maksudnya adalah diberkahi oleh Allah SWT. Wallahu la yuhibbu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, Pak. Apakah orang yang makan harta riba dan jatuh kepada dosa riba dia termasuk kafir? Allah katakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak senang, Allah tidak mencintai atau tidak suka kepada orang-orang yang kafir dan athim, melakukan dosa. Maksudnya pemakan harta riba ada dua kemungkinan. Bisa jatuh kepada kekafiran, bisa jatuh kepada kefasikan. Kapan orang yang makan riba itu jatuh kepada kafiran? Kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan. Kapan dia statusnya hanya fasik saja? Kalau dia meyakini riba haram, tapi dia kemudian tetap melakukan. Sama nggak Pak ketentuannya? Orang yang menghalalkan dengan orang yang meyakini haram tapi tetap terlibat, sama nggak? Beda. Seperti orang yang nggak sholat, Pak. Orang yang nggak sholat ada dua kemungkinan. Dia mengatakan sholat tidak wajib, atau dia tetap meyakini wajib tapi tidak sholat. Sama nggak? Beda gitu ya. Dia mengatakan misalnya begini, saya nggak sholat, saya nggak sholat dan sholat itu tidak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai maqam ma'rifatullah wali. Boleh nggak seperti ini, Pak? Ya nggak boleh, dan statusnya bisa kafir karena dia menghalalkan apa yang wajib. Sebagaimana menghalalkan apa yang haram juga tidak dibolehkan. Ya, maka ini membuat dia kafir. Orang yang berzina, pelaku LGBT, kalau dia meyakini bahwasanya zina dan praktek LGBT itu adalah halal, maka di sini statusnya bisa murtad dari Islam. Karena dia sudah menghalalkan apa yang diharamkan secara pasti. Tapi kalau dia berzina dan tetap meyakini zina itu haram, kalau dia makan harta riba dan tetap meyakini riba itu haram, kalau dia kemudian tidak sholat dan tetap meyakini sholat itu wajib, namun dia kemudian melanggar, maka statusnya tetap muslim, namun muslim yang fasik. Muslim tapi tidak sampai murtad dari Islam. Makanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzanbin ma lam yastahillu. Kami tidak mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Ya, tidak dikafirkan setiap pelaku dosa besar atas sebab dosanya, ya, selama mereka tidak menghalalkan dosa besar tersebut. Kami tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat selama dia tidak mengatakan sholat itu tidak wajib. Kami tidak mengkafirkan orang yang berzina itu adalah kafir murtad selama mereka tidak menghalalkan zina. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, antara yang menghalalkan dengan yang melakukannya tapi tetap meyakini perbuatan haram. Allah tegaskan berdasarkan dua sifat, kafarin, athim. Ya. Kemudian Allah sebutkan bagaimana kemudian yang terbaik bagi kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini mengisyaratkan bahwasanya amal soleh tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada unsur iman. Syarat amal soleh itu bagus, syarat amal soleh itu diterima oleh Allah adalah iman. Contoh misalnya begini, Pak, ada orang kafir, dia membantu setiap korban riba misalnya dengan memberikan pinjaman tanpa ada bunga. Bantuan ini kan memberikan manfaat kepada yang tidak mampu membayar itu tadi, Pak. Tapi dia kafir, dapat nggak dia pahala? Kalau pahala dia tidak dapat. Tapi kalau dikatakan dapatkah dia kebaikan di dunia? Dapat. Dengan sifat Ar-Rahman, Allah malas memberikan kebaikan kepada orang kafir atas perbuatan baik mereka. Tapi dengan sifat Ar-Rahimnya, selama mereka melakukan itu atas dasar tidak beriman, maka tidak akan ada nilai apa-apa di akhirat. Karena syarat amal soleh yang diterima di akhirat adalah apa? Alladzina amanu. Dia beriman. Beriman itu artinya kalau dalam konteks zahirnya dia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Kalau dalam konteks yang dalam konteks di dalam dirinya, di dalam keyakinannya, dia meyakini Allah itu esa dan meyakini semua ajaran Muhammad sebagai ajaran Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud beriman. Ya, wa amilus sholihat, dan dia beramal soleh. Apa Pak yang dimaksud dengan amal soleh? Kalau kita berbuat baik kepada tetangga Pak, tapi nggak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, amal soleh bukan? Dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Ada tamu datang Pak. Ada tamu datang, kita muliakan, kita hormati. Tapi kita nggak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira dapat pahala nggak? Dan malah mungkin kita tidak berniat untuk beribadah ya, pokoknya karena sifatnya habit kita gitu ya. Kalau ada tamu pasti kita hormati, itu udah habit, udah tradisi. Kira-kira dapat pahala nggak? Coba bayangkan Pak, kalau semua amal kebaikan itu dapat pahala, kalau harus syaratnya hafal Al-Quran dan Sunnah, berapa banyak perbuatan baik kita nggak dapat pahala itu, kira-kira itu. Nah makanya yang dimaksud dengan amal soleh, kata Syekh Wabad Zuhairi dalam tafsirnya, ketika beliau menjelaskan surah Al-Baqarah di awal, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan berilah kabar gembira kepada yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka surga. Kata Syekh Wabad Zuhairi, amal soleh adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan atas dasar salah satu dari 4 hal. Salah satu 4 hal. Pertama, setiap perbuatan baik yang oleh fitrah kita dinilai baik. Ya, di dalam diri kita ini ada fitrah, yang itu merupakan bekal Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak tahu Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil, tapi kalau fitrah kita menganggap itu baik, dapat pahala. Tapi dengan syarat beriman. Ya, nah memuliakan orang tua itu Pak, bagi fitrah manusia baik tidak? Baik, dapat pahala. Walaupun kita nggak tahu ayatnya, waktu rabbuka alla ta'budu, kita nggak hafal. Tapi kita dapat pahala dari fitrah kita itu. Yang kedua, bukan hanya fitrah, tapi juga akal sehat. Akal sehat ya, kalau akal yang nggak sehat ya nggak bisa diterima. Akal sehat itu akal yang tidak bertentangan dengan syariat, sederhananya begitu. Setiap akal menganggap suatu perbuatan baik meskipun dia tidak tahu dalilnya dan tidak bertentangan dengan syariat, maka termasuk amal soleh. Ya. Yang ketiga adalah al-'adah al-hasanah, tradisi yang baik di tengah masyarakat, kesopanan di tengah masyarakat. Ya. Yang namanya masyarakat kita ini Pak, khususnya misalnya di Indonesia, kalau bertemu dengan orang tua mencium tangannya misalnya. Itu kalau diniatkan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, walaupun kita tidak tahu dalilnya, selama itu dianggap tradisi yang baik, maka termasuk amal soleh. Ya. Tapi ingat, atau misalnya begini Pak, tradisi kita di masyarakat mencium, kalau kita berangkat kerja itu Pak, istri kita mencium tangan kita. Nah itu ada nggak dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW mau berangkat kerja itu cium dulu tangannya oleh Aisyah? Ada nggak? Nggak ada gitu ya. Malah kalau dalam hadis Nabi ketika Nabi mau sholat berjamaah yang dicium itu keningnya, bukan tangannya. Tapi karena ini tradisi masyarakat kita yang dinilai baik dan tentu tidak bertentangan dengan syariat, maka hukumnya termasuk amal soleh. Yang penting bukan tangan istri orang lain. Kalau istri orang lain dosa. Nah, jadi itu amal soleh kalau dianggap tradisi baik. Dan yang terakhir ini yang paling yang menjadi semacam pemungkasnya, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat Muhammad kemudian memberikan keterangan-keterangan tentang suatu hukum yang dianggap sebagai amal soleh. Nah, jadi setiap kebaikan, setiap amal soleh dinilai amal soleh kalau didasarkan kepada salah satu dari 4 ini, atau semuanya didasarkan kepada 4 sumber amal soleh. Lalu Allah menyebutkan secara spesifik apa amal soleh yang kemudian dilakukan manusia yang itu terbaik di antara amal soleh yang lain. Wa aqamus sholata wa atuz zakah. Mendirikan ibadah sholat dan menunaikan zakat. Kenapa Pak dua amalan ini yang kemudian menjadi spesifik disebutkan? Padahal amal soleh itu banyak. Ya, karena dua-duanya adalah hak Allah. Tetapi hak Allah dengan 2 dimensi yang berbeda. Sholat hak Allah, tapi dimensi antara hamba langsung kepada Allah. Zakat hak Allah bukan Pak? Hak Allah, tapi dimensinya kepada sesama manusia. Jadi dua-duanya hak Allah, yang namanya sholat dan zakat. Makanya kalau kita belajar fikih, sholat dan zakat itu babnya ibadah. Bukan zakat itu babnya beribadah atau bab muamalah. Kalau sholat kan jelas ya, babnya ibadah. Kalau zakat, ibadah atau muamalah. Ada nggak kita pernah belajar fikih zakat itu di bab muamalah? Nggak ada. Zakat termasuk bab ibadah, karena dia termasuk rukun Islam. Ya, tetapi di dalamnya terdapat unsur dimensi kepada sesama makhluk. Makanya definisi zakat itu adalah haqqullah fi malil ghairi lil mustahiqi. Definisi zakat oleh para ulama fikih, haqqullah, hak Allah. Fi malil insana, fi malil ghairi, yang ada pada harta seseorang li mustahiqi, yang
Maka di situ disandarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, disandarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inilah dua amalan utama yang dilakukan seorang hamba sebagai amal saleh. Pahalanya apa? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan nanti mereka di hari mahsyar tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa bersedih. Nah, ini ada hubungannya Pak dengan dibangkitkannya orang yang makan riba dalam kondisi seperti orang kesurupan. Adapun orang yang beramal soleh dan meninggalkan yang riba secara khusus, maka dia dibangkitkan dalam kondisi tidak merasa ketakutan dalam kondisi mahsyar tersebut. Lalu Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sebagai penegasan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa secara definisi yang sering kita ketahui, sering diulang-ulang oleh khotib Jumat, melakukan setiap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap yang dilarangnya. Nah, diantaranya apa? Wadzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah harta riba itu walaupun hanya sisa-sisanya saja. Mengisyaratkan riba itu Pak mau banyak atau sedikit hukumnya haram. Ini ayat ini dianggap sebagai penghapus. Ya, dianggap sebagai penghapus atas ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafah. Wahai orang yang beriman, janganlah makan harta riba sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sedikit boleh nggak Pak? Yang dilarangkan sebanyak-banyaknya. Kalau sedikit boleh nggak? Nah, ini ada orang yang memahami seperti itu. Jangan aja beberapa konsultan bank itu biasanya menjadikan ayat ini untuk mengatakan kan ribanya sedikit, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau banyak. Kalau penilaiannya sampai 100% lebih dari pinjaman pokoknya. Tapi kalau cuman saya misalnya gini, saya kasih pinjaman kepada kamu 1 juta, tapi setiap hari kamu harus traktir saya bakso. Nah, bakso harganya 10.000 Pak. Itu sedikit nggak dibandingkan pinjamannya 1 juta? Itu sedikit gitu ya. Atau misalnya begini, ya saya kasih pinjaman kamu 1 juta misalnya, tapi setiap hari ya saya harus menggunakan motor kamu dan bensinnya ditanggung oleh pemilik yang minjem tadi. Ini kan sedikit nilainya kesannya, Pak, tapi tetap riba. Karena walaupun sedikit ataupun banyak, tetap statusnya adalah riba. Kenapa? Karena Allah katakan wadaru, dan tinggalkanlah mabaki, apa yang tersisa. Isyarat kepada walaupun riba itu sedikit. Ya, in kuntum mu'minin. Maka Allah hendak menegaskan kalau memang kamu betul-betul orang yang beriman. Artinya kalau betul-betul kamu yakin Allah akan membalas setiap perbuatan manusia. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya Pak, orang yang makan riba dan dia jatuh kepada dosa riba, hakikatnya kalau dia meyakini ada hari pembalasan, harusnya dengan keyakinan itu membuat dia meninggalkan dosa tersebut. Ya. Nah, ini 28. Kemudian 29, fa in lam taf'alu, masih ada enggak? Habis. Ini dah. Kita tutup sampai ayat ini 278. Nanti detailnya terkait dengan masalah ayat berikutnya dan bagaimana hukum riba secara detail secara fikih, termasuk jenis-jenisnya dan ketentuannya. Sekali lagi Pak, yang ingin saya tegaskan adalah pertama kita harus pahami riba itu haram dan dia disepakati. Tapi yang harus berhati-hati adalah menuduh dan menuduh atau menetapkan bahwasanya dalam suatu akad akan ada riba. Karena itu tidak bisa dipastikan kecuali setelah dipahami secara mendalam. Karena sekali lagi hukum asal akad adalah boleh selama tidak ada unsur yang mengharamkan. Kan banyak sekarang Pak ya, akad-akad yang dianggap ada riba kan. Apa misalnya Pak? GoPay misalnya, GoFood. Nah, dianggap maksudnya ada riba di dalamnya. Padahal perlu diperiksa dulu apakah benar riba atau bukan riba. Setelah semua sepakat riba hukumnya haram. Tapi yang salah itu adalah begini, kalau ada yang pendapat itu tidak, kalau ada yang mengatakan GoFood itu tidak haram, lalu kemudian kita tuduh, oh Anda menghalalkan riba ya? Nah, ini tuduhan yang serius gitu. Karena menghalalkan riba dengan menetapkan dalam suatu akad ada riba itu dua hal yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam konteks riba yang hari ini juga menjadi momok dalam setiap akad kita. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa menjalani setiap aturannya secara pemahaman yang benar dan juga dengan kemampuan yang bisa kita. Mungkin ada yang betul Pak, ada pertanyaan? Karena belum selesai juga, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qul ya astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.